warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama memahami tentang Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 31. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Kita masih melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan sifat jujur, ya. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah, semoga diberikan kemudahan dalam belajar dan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, ya. Al-Fatihah saya hantarkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha syuddah wa auful kaila wal mizana bil qist wala la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'tilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalika wassaqum bihi la'alakum tadzakkarun. Arti dari Quran Surat Al-An'am ayat 152 ini yaitu, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ada beberapa lafaz yang harus kita pahami. Lafaz yang pertama, wala taqrabu, ini memiliki arti dan janganlah kamu mendekati. Malal yatimi, harta anak yatim, ahsanu yang lebih bermanfaat, yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasa, wa auful kail, dan sempurnakanlah takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qist, dengan adil, fa'dilu, berbicaralah sejujurnya. Nah, kandungan dari Al-An'am ayat 152 ini, bahwa ayat tersebut diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim. Jadi Allah melarang dekat-dekat mendekati harta anak yatim. Seperti apa? Mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab, sampai dia mencapai usia dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian,
karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa saling rela atau kerelaan agar jangan sampai menyulitkan di antara keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Begitupun pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak disengaja. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Selanjutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur. Jadi yang pertama tadi, jangan mendekati anak yatim, ya, jangan mendekati anak yatim. Selanjutnya adalah harus menyempurnakan takarannya. Dan yang ketiga, agar berbicara yang jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan suatu hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Kemudian ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang telah digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Kemudian memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan mengakhiri segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Jadi Quran surat Al-An'am ayat 152 ini, kalau kita bisa memetik intisarinya, yang pertama adalah larangan dari Allah Ta'ala terhadap mendekati harta anak yatim. Yang kedua, menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Yang ketiga, berbicaralah. Jadi perintah dari Allah, berbicaralah dengan jujur. Kemudian yang keempat adalah perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 4 hal pesan yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 ini, agar kalian semua dapat memahaminya sehingga bisa menjadi pengetahuan sekaligus bisa diamalkan. Demikian penjelasan sekilas tentang Quran surat Al-An'am ayat 152. Kiranya semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oleh karena itu, segala kekurangan tetap ada dan penyempurnaannya ditambah referensi dalam belajarnya. Karena dalam pertemuan dalam YouTube ini sangat terbatas, sehingga kalian semua bisa memperkaya pengetahuannya dengan buku panduan-panduan yang lainnya. Demikian, sampai ketemu lagi di lain sesi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.